Shalom saudara, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali ketemu dengan saya dalam renungan malam kita pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita kembali bersama-sama masuk dalam renungan kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara, terlebih dahulu kita meminta pimpinan Tuhan melalui doa. Kiranya Roh Kudus-Nya sungguh-sungguh menyertai kita sepanjang malam hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kuasa, keagungan layak kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Besar Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami alami di hari-hari yang telah kami lewati sampai pada detik ini. Tuhan, kami sadari bahwa jika Tuhan masih memungkinkan untuk kami melewati hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan bagi kami. Karena itu Bapa, kami rindu untuk selalu Tuhan memahami betapa besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali rindu untuk membaca firman-Mu yang akan membuat kami senantiasa teguh di dalam iman kami, percaya kepada Engkau, dan tetap kuat dalam menghadapi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Urapi kami Roh Kudus, jamah hidup kami sepenuhnya, dan ampuni segala dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan sampai pada detik ini. Kami mohon ampuni kami Tuhan. Baharui roh dan batin kami, tahirkan hati kami Bapa, biar kami sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi baik saudara, kita akan kembali bersama-sama membaca bagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini, yaitu terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal penting yang akan kita perhatikan di dalam ayat yang kita telah baca pada saat ini, saudara. Ya, bagaimana Tuhan memerintahkan melalui hambanya Yohanes untuk kita hidup saling mengasihi, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, saudara, bahwa seseorang tidak mampu menerapkan kasih itu bila tidak mengenal Allah. Ya, kita tahu saudara bahwa
memang ya setiap manusia bisa mengasihi saudara, ya siapapun itu. Pada dasarnya bahwa manusia itu bisa mengasihi, ya, karena manusia adalah memang dari awal diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan pada dasarnya bahwa sifat-sifat Allah itu memang ada dalam diri manusia, saudara, betul? Nah, namun saudara, ketika hubungan Allah dengan manusia itu menjadi rusak, saudara, maka sifat-sifat Allah itu, saudara, menjadi luntur. Kita tahu, saudara, bahwa keadaan manusia ketika telah hubungannya menjadi rusak dengan Allah itu memiliki keterbatasan yang tidak lagi bisa sejalan dengan standar-standar yang Allah inginkan. Nah, kenapa, saudara? Karena telah tercemari oleh dosa. Nah, saudara, dalam pembacaan kita ini, saudara, kita akan melihat ya bagaimana ketika hambanya Yohanes memerintahkan kita, ya tentu ini dengan harapan daripada Tuhan agar kita hidup saling mengasihi, saudara. Nah, tentu saudara, ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, ya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui jika orang itu benar-benar mampu melakukan kasih yang dimaksud oleh Tuhan, saudara. Nah, saya percaya, saudara, bahwa tidak ada seorang pun ya yang mampu menerapkan kasih yang menjadi standar Allah, saudara, ketika orang itu ya saudara, belum lahir dari Allah, ya, dan kemudian ini yang harus kita ingin ketahui, saudara. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa pada prinsipnya manusia itu memiliki kasih dalam dirinya, tetapi itu sifat alami, saudara, tetapi terbatas adanya, ya, terbatas adanya. Nah, ketika seseorang mengasihi ya itu terbatas, dan kadang-kadang saudara memiliki batas-batas kemampuan, dan memang seperti itulah sifat manusia, saudara. Tetapi yang Allah ingin, saudara, kasih yang kita terapkan dalam kehidupan kita adalah kasih yang sesuai dengan standar Allah. Ya, seperti apa yang kita maksud, saudara? Nah, kita mampu melakukan ini, saudara, bila kita telah lahir dari Allah. Bagaimana bisa, saudara? Ya, memang harus seperti itu, saudara. Orang yang lahir dari Allah, saudara, ya, dia adalah orang-orang yang mampu melakukan kasih sesuai yang Allah inginkan, ya. Nah, apa yang dimaksud, saudara? Ya, kasih yang dimaksud dalam nats yang kita baca ini, saudara, sepanjang nats yang ada dalam bacaan yang kita baca itu, mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-21, tetapi kita tidak bacakan semuanya. Saya rindu saudara-saudara bisa membaca sendiri di rumah. Tetapi intinya di sini bagaimana Tuhan menginginkan, memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi
dengan saudara-saudara kita, ya, terutama saudara seiman kita, saudara. Nah, kenapa ini penting, saudara? Ya, karena itu memang itu yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan umatnya, saudara, agar kita, ya, hidup di dalam kasih, ya, di dalam kasih itu, saudara. Nah, bagaimana bisa kita lakukan, saudara? Kita bisa lakukan ketika seseorang itu, saya katakan tadi, sudah lahir dari Allah. Bagaimana caranya? Nah, jelas, saudara, bahwa orang yang lahir dari Allah adalah orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, menjadikan Tuhan dan Raja dalam hatinya, menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan telah melakukan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, saudara, ya. Jadi orang inilah yang lahir dari Allah, saudara, ya. Dan saya percaya, saudara, Allah akan memampukan kita untuk menerapkan kasih itu, untuk mengasihi saudara kita, saudara, ya, ketika kasih Allah telah melingkupi kita, saudara. Sekali lagi, hanya orang-orang yang telah menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang mampu menerapkan kasih itu. Kenapa? Karena ia telah melihat teladan yang telah diberikan Yesus kepada semua orang, bagaimana ia begitu mengasihi semua orang, saudara, sehingga ia menjadi menjadi rela, ya, untuk turun di bumi ini, ke bumi ini, ya, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Itu semua bukti kasih Allah bagi kita yang tidak ternilai, saudara. Nah, karena itu Yesus telah memberikan contoh kepada kita, dan kita pun harus mampu menerapkan itu dalam kehidupan kita, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa hanya orang-orang yang ada dalam Kristus, orang-orang yang ada dalam Tuhan, yang mampu menerapkan kasih itu, saudara. Saya percaya, saudara, apa yang menjadi tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita untuk mampu mengasihi, itu kita mampu mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita dan kita mengenal Dia. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam nats yang kita baca ini, saudara, di ayat yang ke-8, ya, sebab Allah adalah kasih. Jadi siapa yang berkata bahwa saya bisa mengasihi, saya percaya mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah secara benar. Nah, saudara, kemudian, ya, kita tidak akan pernah bisa mampu mengasihi jika kita atau seseorang itu belum mengenal Allah secara benar, ya. Kenapa? Dia tidak pernah tahu, ia belum tahu, ya, siapa Allah sebenarnya, bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, kalau Allah adalah kasih dan kita merasa kita adalah milik Dia, miliknya Allah yang benar, maka, saudara, kita pun harus mampu menerapkan kasih yang Allah inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, yaitu mengasihi. Kenapa dalam nats ini, saudara, berulang-ulang dikatakan kasihilah sesamamu. Harus kita mampu mengasihi, karena kasih itu begitu penting dalam kehidupan kita, saudara, ya.
Di dalam kasih mampu menghadirkan damai sejahtera, ya. Di dalam kasih mampu menutupi banyak sekali dosa. Di dalam kasih mampu membuat pengampunan itu begitu mudah dilakukan, saudara. Di dalam kasih. Nah, firman Tuhan katakan di dalam saudara, di ayat yang ke di ayat yang ke-20 dari pembacaan kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi, ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Wah, luar biasa, saudara. Kalau kita berkata, aku mengasihi Allah, tetapi kata firman Tuhan ini, tapi kita membenci saudara kita, saudara, ya. Kita adalah pendusta. Bayangkan, pendusta itu adalah orang yang berbohong, kan? Ya. Jadi saudara seperti itu. Siapakah saudara kita? Ya. Saudara kita adalah saudara seiman, saudara kandung. Bisa juga saudara orang-orang yang tidak seiman. Tuhan mau supaya kita mengasihi semuanya, saudara, ya. Dan yang terpenting di sini adalah bahwa Tuhan mau supaya tidak ada sengketa dalam hati kita di antara saudara-saudara kita, ya. Supaya apa? Kita tidak kehilangan damai sejahtera, atau kita tidak dikatakan sebagai pendusta, ya. Kalau kita misalnya menyimpan sesuatu kepahitan atau kemarahan, kejengkelan kepada saudara kita, mungkin karena dia melakukan sesuatu yang menurut kita menyakiti kita atau merugikan kita, saudara, lalu kita sangat jengkel dan seakan-akan tidak mampu memaafkan dia, dan kita menjadi sakit hati, kita tidak mampu mengampuni dia. Firman Tuhan mengatakan, saudara, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mampu melepaskan pengampunan ini kepada saudara kita yang mungkin menyakiti kita, melukai hati kita, saudara, kita dikatakan sebagai pendusta atau pembohong, saudara. Jadi apapun alasannya, saudara, ya, mau ada orang yang mengecewakan kita atau berbuat semena-mena terhadap kita atau merugikan kita, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi dia. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita harus mampu melepaskan pengampunan. Kita harus mampu menerapkan kasih yang Allah inginkan. Kasih yang dunia tidak bisa lakukan, saudara. Kalau kasih dunia memiliki prinsip seperti ini. Kalau dia mengasihi saya, ya saya juga mengasihi dia. Kalau dia tidak mengasihi saya lebih-lebih. Kalau anak Tuhan, saudara, anak Tuhan yang mengenal Allahnya, dia tidak seperti itu, ya. Orang mau membenci dia, orang mau memaki dia, mengkhianati dia, tetapi karena dia anak Tuhan, dia harus mampu mengasihi, ya. Kita harus selalu berbeda dengan dunia ini, saudara. Kenapa? Karena kita ini bukan berasal dari dunia, saudara, tetapi berasal dari Allah. Sekali lagi, Allah mengatakan, jika kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita atau menyimpan sesuatu hal yang tidak baik terhadap saudara kita, berarti kita adalah pendusta. Dan Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita, saudara. Tuhan mau supaya dalam keadaan bagaimanapun orang mau memperlakukan kita seperti apa, kita harus mampu menerapkan kasih itu.
Ya, kenapa? Apa yang membedakan kita dengan dunia sehingga kita harus mampu melakukan itu? Karena apa? Ada Tuhan di dalam diri kita. Ya, kita mengenal Allah kita. Ya, Dia mengajarkan kasih sejati dan Dia ada di dalam diri kita. Yang itulah yang memampukan kita untuk mampu menerapkan kasih itu yang tidak mampu dilakukan oleh dunia. Hanya Tuhan, hanya orang yang lahir dari Allah, saudara, ya, yang mampu menerapkan kasih Allah, yang mampu mengasihi saudaranya sekalipun dagingnya berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak mau, terlalu sakit bagiku. Dia begitu menyakiti saya." Kita harus melawan daging kita. Roh kita harus lebih dominan, mengendalikan seluruh kehidupan kita, karena kita berasal daripada Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah yang tentunya, saudara, dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Karena itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi saudara kita, sekalipun kita berkata tidak mampu, tetapi kita mampu. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita dan kita lahir dari Allah. Amin. Saudara bisa terima itu? Saya percaya, saudara, ketika kita mampu melakukan itu, ya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Dia telah terlebih dahulu menunjukkan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Jadi saudara, bersyukurlah kalau engkau merasa datang dari Allah, lahir dari Allah, berarti engkau mengenal Allah yang benar. Dan jikalau engkau mengenal Allah yang benar, berarti saudara, saya percaya engkau mampu melakukan perintah Tuhan ini, yaitu kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Puji Tuhan, saudara, untuk renungan kita pada malam hari ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu kita harus hidup saling mengasihi, saudara. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara, untuk renungan kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mampu mengasihi saudara-saudara kita, karena kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah kita. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita beristirahat, kita kembali bersama-sama satu dalam doa, ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh datang kepada kami, mengingatkan kami bagaimana kami hidup dalam kasih yang Engkau berikan bagi kami. Kami mampu mengasihi saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Roh Kudus untuk belajar memahami kasih-Mu yang dalam itu, sehingga kami boleh menerapkan kasih Allah itu dalam kehidupan kami, dan meteraikan firman-Mu itu di hati kami, Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup penuh kemenangan demi kemenangan daripada Allah. Kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu, Tuhan, yang sudah mengambil bagian di dalam renungan pada malam hari ini.
Kami percaya Engkau memberkati kami semua, memberkati setiap masa depan kami, setiap harapan-harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami selalu terpelihara sempurna, karena Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan saat ini, yang mungkin sedang menonton video ini Tuhan. Mereka mengalami kepahitan terhadap saudara-saudara mereka, dan mereka tidak mampu untuk mengampuni. Kami mohon, mari Roh Kudus, Engkau jamah mereka, lawat hatinya Tuhan, sehingga ia mampu melakukan itu, karena ia mengasihi Engkau Tuhan. Mampukan kami semua Bapa untuk hidup dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat rohani yang Engkau telah nyatakan bagi kami malam hari ini. Demi nama Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami, Tuhan kuasai kami, pagari bentengi kami semua dengan pagar perlindungan daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga malam ini kami boleh melewati dengan penuh pertolongan dan kemenangan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu sepanjang malam hari ini, sebab Tuhan Allah menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Sampai di sini renungan kita saudara-saudara, dan kita akan bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.